pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama seorang tokoh yang berada dalam pusat pemberitaan. Bersama saya, Arya Sinulinga, inilah iTalk. Ini mengkonfirmasi saya bahwa isi surat tersebut adalah tentang pemberhentian saudara Fahri Hamzah ST sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera. Dianggap tidak sejalan, Partai Keadilan Sejahtera memecat kadernya yang menjabat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri dianggap melanggar ketertiban dan kedisiplinan partai. Tidak terima dengan pemecatannya, Fahri Hamzah pun melayangkan gugatan terhadap partai berlambang padi dan 2 bulan sabit tersebut. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pak Fahri Hamzah itu dirasa cukup berat. PKS menilai keputusan pemecatan kadernya itu sudah sesuai dengan aturan partai dan pihaknya siap menerima gugatan Wakil Ketua DPR tersebut. Siapapun dengan latar belakang apapun dan jabatan apapun, dia harus tunduk dengan sistem yang berlaku di PKS. Dampak dari pemecatan ini, posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR pun diganti oleh rekan separtainya, Ledia Hanifah Hamalia. Pergantian jabatan tersebut memanglah hak partai, namun proses pergantian tersebut harus mengikuti aturan yang tertuang dalam Undang-Undang MD3. Di dalam MD3 itu, sebenarnya kan sudah jelaskan, Latif juga jelaskan. Kita untuk pimpinan DPR memang tidak mudah. Jika itu tidak dilakukan, makanya dilakukan pemecatan. Kalau sudah belajar itu. Akankah Fahri terus melawan untuk mencari keadilan? Ya, pemirsa, dinilai melakukan kesalahan besar. Partai Keadilan Sejahtera memecat kadernya dari semua jenjang keanggotaan partai. Tidak diterima dipecat, kader tersebut melakukan perlawanan. Seperti apakah muara perlawanannya? Dan di hadapan saya saat ini telah hadir kader yang dipecat oleh partainya sendiri adalah Bang Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang. Malam, Pak Arya. Bang, apa tanggapan Abang dengan pemecatan yang dilakukan oleh PKS terhadap Abang sebagai anggota PKS? Ya, pertama-tama kan kita mesti meletakkan diri dalam berbagai konteks ya. Saya ini adalah manusia. Oke. Saya ini adalah warga negara. Oke. Saya ini adalah kader partai dan saya beragama Islam. Di dalam semua posisi kita ini ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kita. Konstitusi mengatur hak kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Sehingga apapun kita, siapapun kita, dan institusi apapun dia harus tunduk juga kepada konstitusi. Oke. Kalau PKS kan partai Islam, dia juga harus tunduk kepada prinsip-prinsip agama Islam. Oke. Kemudian saya adalah kader, saya harus tunduk kepada kader, tapi semua orang yang lain juga harus tunduk kepada sistem kader di situ. Termasuk ADART-nya, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oke. Dan kita harus taat kepada undang-undang. Maka saya meletakkan diri dalam semua posisi itu. Sehingga ketika proses di internal itu tidak bisa berlangsung secara ideal seperti yang saya inginkan, tetapi berlangsung secara sepihak kepada saya, maka tentu saya menggunakan instrumen-instrumen ini untuk membela diri. Oke. Dan saya kira itu halal, sah, dan sah menurut konstitusi dan undang-undang. Jadi itu cara saya melihat keadaan. Oke, jadi Abang akan melawan partai kalau gitu? Sebetulnya saya tidak suka dengan kosakata melawan, sebab pada dasarnya ini adalah mengingatkan bahwa di luar kebenaran yang kita yakini itu ada kebenaran orang lain. Oke. Dan setiap kebenaran itu kita dialogkan di depan hukum, sehingga siapa yang benar dan siapa yang salah itu yang akan kita ikuti nantinya begitu. Oke. Jadi saya ingin meluruskan apa yang bengkok, saya ingin membenarkan apa yang salah, dan saya kira ini wajib bagi kita semua dalam rangka semua orang belajar dari kasus ini begitu. Jadi Abang nggak merasa bahwa ini Abang nggak diperlakukan sebagai manusia?
Ya begini ya, misalnya ya, itu kan kita punya, kalau sebagai manusia, selain bahwa kita punya konstitusi, tetapi ada prinsip-prinsip dasar kita menghargai manusia itu. Kalau di dunia itu ada apa namanya Universal Declaration of Human Rights. Ya. Kita harus menghargai hak pribadi orang, kita menghargai supaya orang tidak didiskriminasi, orang itu tidak boleh dihukum dengan hukum yang berlaku surut. Orang itu harus dilindungi martabatnya dan sebagainya. Itu banyaklah dan itu ada universal lah. Agama juga mengatur kita menjaga manusia itu, harga dirinya, nyawanya, hartanya dan sebagainya itu kita jaga. Nah oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan bertindak ya. Nah saya menganggap prosedur-prosedur yang dijalani oleh teman-teman di PKS itu terlalu banyak melompat gitu. Jadi misalnya kan mulainya tuh dari perbincangan pribadi saya dengan sang pimpinan ya ketua Majelis Syuro. Setelah sekali saya diundang untuk diberikan briefing, tiba-tiba 13 hari setelah itu saya disuruh mundur. Briefingnya apa, Bang? Ya briefing bahwa ini pemimpin baru, ya kan, ada apa namanya ya arah-arah baru mungkin ya. Kita mengerti setiap pemimpin punya selera, it's okay. Tidak ada masalah gitu. Tetapi setelah itu tiba-tiba tidak lama saya diminta mundur. Pasti ada yang besar kan, maka saya punya insting, saya tanya tuh. Ada masalah apa? Yang minta mundur ketua majelis lagi? Ketua Majelis Syuro yang minta saya mundur. Itu berdua lagi, Bang? Berdua, hanya berdua. Dan beliau mengatakan ini adalah pertemuan kita berdua. Ini rahasia, tidak ada yang tahu. Dan karenanya kemudian kita ngomong terbuka. Nah saya itu kan Anda tahu kan kultur kita ini kan macam-macam ya. Tapi kultur saya orang Timur ini kultur terbuka. Jadi saya tidak pernah sungkan kepada orang. Hanya karena ada jabatan dan sebagainya. Saya menghadapi semua orang secara sama. Tapi prinsip egalitarian itu kan sebetulnya prinsip yang dibawa oleh agama juga, ya kan? Ya kalau saya mengambil contoh karena saya seorang Muslim, Nabi Muhammad itu seorang egaliter. Dia itu menerima wahyu dari Tuhan, tetapi dia menyebut orang-orang di sekitarnya sebagai sahabat, ya kan? Nah karena itulah saya bertanya juga to the point seperti sahabat. Anda adalah sahabat saya, Anda mungkin dikagumi oleh orang lain, tetapi Anda sahabat saya. Kan kira-kira begitu. Di PKS juga terminologi sahabat ini sangat dipopulerkan. Ya kan, ya, pemanggilannya itu dengan saudaraku, ya kan, laki-laki atau perempuan, ikhwan dan akhwat. Nah jadi saya tanyanya agak to the point. Apakah Ustadz ditekan oleh Jokowi misalnya? Sampai sejauh itu. Saya sebut oleh Jokowi begitu karena ya insting saja saya mesti sebutlah Jokowi karena saya terbuka juga begitu ya. Saya nggak tahu ya apa dasar saya, tapi kan karena pembicaraan itu berdua gitu ya. Ya sekarang terpaksa kita buka karena kan ini semua diumumkan di sosial media, di website oleh teman-teman di PKS. Nah, enggak, saya nggak mau ditekan, dia bilang gitu. Oke, kalau begitu yang kedua salah saya apa gitu. Itu juga kan saya, ini mungkin pertanyaan jarang. Mengundurkan diri dari ketua DPR atau dari wakil ketua DPR? Wakil ketua DPR, oke. Dari wakil ketua DPR. Bukan sebagai anggota PKS ya, bukan ya? Bukan, ini sebagai wakil ketua DPR. Okay. Jadi saya kan tanya, apa salah saya gitu kan? Kan kebayang nggak ya kalau kita mundur-mundur itu kan mesti ada argumen dong. Iya. Ya kan, mesti ada argumen. Nah, dia bilang nggak ada gitu. Nggak ada. Bahkan Anda adalah salah satu kader terbaik gitu. Jadi dia tidak ditekan, saya adalah kader terbaik, saya tidak punya salah. Jadi nggak punya salah Bang ya? Per 23 Oktober beliau mengatakan saya tidak punya salah, bahkan saya salah satu kader terbaik. Abang rekam nggak? Yang per 23 Oktober itu saya punya notulensinya. Ya. Nah yang kemudian yang kedua adalah yang menarik. Kalau gitu masalahnya apa? Beliau mengatakan ini permintaan saya pribadi. Ya kan, saya ini kan ngatur partai ini rumit, ya kan. Ada teman-teman yang pernah jadi menteri, sekarang menjabat di partai, ya kan. Saya juga ada banyak permintaan, ya. Anda juga sering kelihatan berbeda pendapat dengan Pak Hidayat dan Pak Sohibul Iman. Saya bilang, kalau berbeda pendapat kan belum tentu mereka yang benar. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu mungkin mengganggu ya, tetapi buat saya itu biasa saja. Karena kita mesti menjalankan prinsip persahabatan kan di dalam partai begitu.
Dia bilang ini permintaan pribadi dan pertemuan ini tertutup. Kalau begitu saya bilang gini, karena ini permintaan pribadi, ya beri saya kesempatan untuk memikirkannya. Karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Itu diperbolehkan di partai bahwa ada permintaan pribadi sebagai ketua majelis misalnya? Ya tentu karena beliau bilang ini rahasia kan, tentu ya pribadi saya terima dong. Karena kalau dia bilang ini adalah keputusan partai ya silakan putuskan, kan pasti ada rapatnya kan. Pasti ada rapatnya, pasti ada latar belakangnya, lalu kemudian rapat itu oleh siapa, SK-nya dibuat oleh siapa, lalu disampaikan secara tertulis oleh kepada saya kan. Tentu itu kita akan jawab juga sebagai tertulis. Tapi karena ini permintaan pribadi, maka saya juga meminta respon secara informal juga. Kasih kayak kesempatan gitu. Lalu saya memikirkan semuanya gitu. Dan saya menyimpulkan saya tidak bisa melakukan itu. Katanya abang janji bulan Desember abang akan mundur. Nah itu yang saya kira, saya kan mengatakan di kalimat terakhir, kalau saya sudah mantap, ya apapun saya akan lakukan. Termasuk mengundurkan diri, tempat dan waktunya itu soal gampang. Tapi itu memerlukan kemantapan. Gitu loh. Nah, memang ada kesalahan ya, saya menganggap ini kesalahan beliau. Karena begitu saya mengatakan demikian, kan saya bilang memang saya ringan bos. Saya mengatakan ini jabatan ini bukan sesuatu buat saya. Ya kan? Saya cuma perlu memantapkan hati saya karena saya tidak boleh mengambil keputusan yang tidak mantap. Ada terlalu banyak pihak yang akan bertanya. Karena itu tidak legal. Saya mengundurkan diri itu tidak legal. Apalagi permintaan pribadi gitu ya? Tanpa alasan itu tidak legal. Ini bisa menyebabkan saya juga diserang oleh orang, diserang reputasi saya dan diserang reputasi partai saya. Sekarang itu misalnya orang-orang yang tidak terima saya dipecat dari DPR, itu banyak ada orang demonstrasi. Saya juga kalau mundur dari jabatan publik tanpa rasional publik, itu saya bisa diserang juga. Dan karena itu saya meminta waktu untuk mempertimbangkan ini secara baik-baik. Sebab sekarang beban pengunduran diri itu diberikan kepada saya. Dan saya harus menandatangani sesuatu yang kira-kira tulisan di situ, saya mengundurkan diri tanpa tekanan. Kalau tanpa tekanan itu artinya ada mantap saya itu, punya alasan untuk mengundurkan diri. Nah saya memikirkan itu tidak ketemu. Sehingga saya mengatakan saya tidak tenang. Jadi gini Bang, nah ini berarti permintaan pengunduran diri Abang adalah karena permintaan pribadi. Jadi bukan permintaan resmi partai. Tapi kita akan jawab lagi Bang. Apa dosa terbesar Fahri terhadap partai sehingga layak dipecat? Jangan kemana-mana pemirsa, jawabannya sesaat lagi.